Wabarakatuh, Manajemen Keuangan. Saya sebagai ketua. Nama saya Muhammad Fauzi Joko dengan NIM 642346. Nama saya Jualvia dengan NIM 64231223. Nama saya Sri Yasati dengan NIM 64231847. Kita akan membahas perencanaan keuangan pensiun selama 40 tahun. Perencanaan keuangan pensiun penting dalam manajemen keuangan pribadi karena di masa pensiun individu tidak lagi produktif secara ekonomi. Rencana yang matang membantu mencapai kesejahteraan finansial, bebas tekanan, dan hidup tenang di masa tua. Perencanaan keuangan pensiun untuk 40 tahun ke depan dilakukan melalui analisis komprehensif untuk menentukan dana investasi saat ini dan potensi keuangan di masa mendatang. Dengan menggunakan metode future value dan present value serta investasi saham, kita dapat merancang strategi yang solid untuk mencapai tujuan keuangan pensiun yang terstruktur. Di mata pertumbuhan minat hal tetap ada seperti biaya hidup sehari-hari, kebutuhan kesehatan, dan kebutuhan lainnya yang lebih besar dibandingkan sama di aktif bekerja. Dalam pertambahan ya harapan hidup dan berikan biaya kesehatan tanpa mereka harap itu yang tepat. Individu berisiko mengalami iritasi finansial di masa tua. Perencanaan keuangan pensiun membantu mengantisipasi situasi tersebut dengan mengkalkulasikan pendapatan untuk tabungan pensiun, investasi, dan asuransi yang sesuai. Cara teori perencanaan keuangan pensiun melibatkan identifikasi kebutuhan keuangan di masa pensiun, strategi investasi, dan pemilihan produk keuangan yang sesuai. Menurut penelitian, investasi di instrumen jangka panjang dan diversifikasi aset merupakan bagian dari perencanaan keuangan pensiun yang efektif menurut Smith & Jones tahun 2020. Berbagai faktor seperti inflasi, suku bunga, dan risiko investasi perlu dipertimbangkan agar rencana keuangan dapat memberikan hasil yang optimal saat pensiun. Menurut Brown and Wilson tahun 2022, batas usia sebagaimana dimaksud yaitu 58 tahun bagi pejabat administrasi, pejabat fungsional ahli muda, pejabat fungsional ahli pertama, dan pejabat fungsional keterampilan. Kemudian 60 tahun bagi pejabat pimpinan tinggi dan pejabat fungsional madya, serta 65 tahun bagi PNS yang memangku pejabat fungsional ahli utama. PNS yang berusia di atas 60 tahun dan sedang menduduki JF atau jabatan fungsional atau ahli media yang sebelum peraturan pemerintah ini mulai berlaku, batas usia pensiunnya ditetapkan 65 tahun. Investasi awal sebesar 1,7 M berasal dari UMK Bekasi yang bersumber dari kontan.co.id dikali 12 bulan dibagi 0,036 dapat menjadi fondasi yang kuat dalam perencanaan pensiun. Investasi ini sangat penting untuk dianalisis secara mendalam, terutama terkait potensi pertumbuhan selama 40 tahun ke depan. Analisis
Ini diperlukan untuk memasuki bahwa investasi tersebut dapat tumbuh secara optimal dan mencukupi kebutuhan masa pensiun. Investasi awal saat ini berkisar 1,7 M dengan pertumbuhan bunga 0,036% selama 40 tahun. Jadi dari tahun 2024 sampai 2024 kita membutuhkan biaya dana pensiun berkisar 7,1 M dari perhitungan future value. Maka kita menghitung present value dari hasil future value sebesar 7,1 M, suku bunga 35% dari Google Finance, saham mandiri, lalu kuadrat tahun 40 tahun berjumlah 43.000. Dalam memilih portofolio investasi, penting bagi investor untuk menggunakan pendekatan yang sistematis dan berdasarkan teori yang terbukti. Metode ini menggabungkan analisis pertumbuhan harga saham dan earning perusahaan serta analisis rasio keuangan untuk mendapatkan portofolio yang optimal dengan mempertimbangkan risiko dan potensi imbal hasil. Kami memiliki analisa pertumbuhan harga saham dan earning dari 3 perusahaan berikut ini. Pertama itu ada saham dari PT Adira Finansial. Melalui perhitungan di Excel, earning per share atau laba per saham mengalami penurunan earning di tahun 2019 sampai 2020 dari 2.109 ke 1030, lalu mengalami kenaikan lagi di tahun 2021 sampai 2024 yaitu 1213, lalu ke 1606, lalu ke 1944. Jumlah saham beredar mengalami keseimbangan dari tahun 2019 sampai 2023 berkisar 1 miliar. Lalu ada total earning atau laba bersih mengalami penurunan dari 2 miliar 190 dari 2 triliun 190 miliar pada tahun 2019 dan turun tahun 2020 menjadi 1 triliun 30 miliar, mengalami peningkatan lagi di tahun 2021 1 triliun 213 miliar hingga 2022 menjadi 1 triliun 606 miliar dan meningkat lagi di tahun 2023 1 triliun 944 miliar. Selisih di tahun 2020 mengalami penurunan minus 1 triliun 709 miliar dan 2023 mengalami perubahan menjadi 338 miliar. Persentase pertumbuhan berpositif naik 61 di tahun 2020 dan mengalami penurunan tahun 2021 17,71, lalu mengalami di tahun 2022 berkisar 27,86, lalu sama-sama mengalami penurunan berkisar 17,39 pada tahun 2023. Menghitung saham PT Tempo Scan Pacific selama 5 tahun dari tahun 2019 sampai tahun 2023 menggunakan metode perhitungan earning dengan pertumbuhan rata-rata saham sebesar 18%. Berdasarkan informasi tabel PT Tempo Scan Pacific perhitungan di Excel, earning per share mengalami peningkatan dari tahun 2019 sampai 2020 dari 123 sampai 175. Lalu di tahun 2021, 2022 sampai 2023 mengalami peningkatan juga 183, 222 sampai 261. Jumlah lembar per saham mengalami peningkatan dari tahun 2019 sampai 2020 berkisar sebesar 568 miliar 499 juta hingga 843 miliar 904 juta. Lalu di tahun 2021, 2020 sampai 2023
juga mengalami peningkatan sebesar 874 miliar 710 juta. Lalu 1 triliun 61 miliar 189 juta hingga 1 triliun 233 miliar 661 juta. Jadi disimpulkan jumlah saham beredar PT Temposcan Pacific mengalami peningkatan yang bagus. Total earning di tahun 2019 sampai 2020 mengalami peningkatan sebesar 69 triliun 925 miliar 377 juta sampai 147 triliun 683 miliar 200 juta. Lalu di tahun 2021 sampai 2023 juga mengalami peningkatan sebesar 235 miliar 235 triliun 583 miliar 958 juta sampai dengan 321 triliun 985 miliar 521 juta. Selisih di tahun 2020 sampai 2021 mengalami penurunan dari 77 triliun 575 miliar 823 juta sampai 12 triliun 388 miliar 730 juta di tahun 2022 sampai 2023 mengalami peningkatan sebesar 253 triliun 583 miliar 958 juta sampai 321 triliun 985 miliar 521 juta. Menghitung dengan menggunakan metode earning per saham Summarecon Agung selama 5 tahun dari tahun 2019 sampai tahun 2023, pertumbuhan rata-rata saham mencapai 22%. Pada ikhtisar rasio saham PT Temposcan Pacific, gross profit di tahun 2019 adalah Rp4.241.529 dan di tahun 2020 mengalami penurunan berkisar Rp3.912.789. Lalu di tahun 2021 mengalami peningkatan menjadi Rp4.008.293. Di tahun 2022 meningkat berkisar Rp4.164.561. Pada tahun terakhir 2023 mengalami peningkatan lagi sebesar Rp4.703.285. Earning di ikhtisar PT Temposcan Pacific di tahun 2019 123 dan mengalami kenaikan di tahun 2020 berkisar 175. Pada tahun 2021, 2022 dan 2023 mengalami peningkatan dari 183, 222 hingga 261. Lembar per saham di ikhtisar PT Temposcan Pacific di tahun 2019 adalah 568,499. Lalu di tahun 2020 mengalami peningkatan berkisar 843,904. Di tahun 2021 meningkat lagi yaitu sebesar 874,710. Kemudian di tahun 2022 lagi-lagi mengalami peningkatan yaitu berkisar 1,061,189 dan yang terakhir di tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 1,233,661 nilai lembar per saham. Pada ikhtisar rasio saham Summarecon Agung gross profit di tahun 2019 2,850 dan di tahun 2020 mengalami penurunan berkisar 2,292. Lalu di tahun 2021 meningkat menjadi 2,594 dan di tahun 2022 meningkat berkisar 3,000. Pada tahun terakhir 2023 mengalami peningkatan.
berkisar 3,360. Earning di Ikhtisar Sumberekon Agung di tahun 2019 36 dan mengalami penurunan di tahun 2020 berkisar 12. Pada tahun 2021 sampai 2023 mengalami peningkatan dari 20, 38 hingga 46. Lembar per saham Ikhtisar Sumberekon Agung di tahun 2019 sampai 2020 mengalami persamaan berkisar 14,427. Di tahun 2021 sampai 2023 mengalami peningkatan yaitu berkisar 16,509. Nilai lembar per saham sama. Ini berdiri dari 30 September 2005 di mana suku bunga maksimal hingga 25 Oktober 2024 Adira Finansial seharga 427,38 dari tahun 2005 sampai 2004 sudah berjalan 9 tahun. Perhitungannya 427,38 dibagi 19 tahun sama dengan 22%. Dari hasil analisis pertumbuhan saham selama 5 tahun terakhir, kami telah mengidentifikasi 3 perusahaan yang menjadi target kami untuk berinvestasi. Yang pertama ada saham PT Temposcan Pacific (TBK) yang mulai diperdagangkan pada 6 Januari 2006 hingga 28 Oktober 2024. Suku bunga saham ini mencapai 355,00 dalam periode 18 tahun. Jika kita menghitung nilai 355,00 dibagi 19 tahun, maka menghasilkan pertumbuhan sekitar 18%. Saham Sumberekon Agung berdiri dari 30 September 2025 sampai hingga 28 Oktober 2024. Jadi, jika di mix berkisar selama 19 tahun, 436,74 dari maks saham Sumberekon Agung. Jadi, perhitungannya 436,74 dibagi 19 dari masa tahun saham ini berjalan bernilai 22%. Berdatang ala peneliti ala dalam analitik yang telah dilakukan disebutkan bahwa untuk mencapai hasil keuangan pensiun di tahun 2024 dibutuhkan perencanaan keuangan yang matang dalam strategi investasi yang tepat berdasarkan analisis evaluasi hasil investasi saham kita dihitung dengan berhati nilai rupiah 5.200.000 di hari 12 bulan lalu dibagi dengan 0,036 sehingga mencapai sekitar rupiah 7 miliar dalam 40 tahun ke depan dengan pertimbangan investasi audisi ekonomi dalam pilihan investasi yang stabil seperti saham sahih ini dapat tercapai apabila dilakukan alokasi dana secara teratur dalam disiplin serta pemilihan perusahaan investasi yang sesuai dengan
Berarti risiko adalah pertumbuhan jangka panjang yang diharapkan. Sekian video dari kita, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.